teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Negeri Sarioso ini untuk 1 jam mendatang. Tetap semangat ya teman-teman ya. Terima kasih. Sebelum itu teman-teman agar diseminasi ini berjalan dengan lancar, mari kita menundukkan kepala sejenak agar kegiatan hari ini lancar. Mari kita silakan. Selesai? Oke, baiklah teman-teman. Pada hari ini Sabtu 28 Oktober 2023, saya sendiri Martina Silviati, CGP Angkatan 9 akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Nah, sebelum kita memulai teman-teman, berikut ada komitmen pada hari ini. Kita agar pembelajaran kali ini, pembelajaran untuk pelaksanaan diseminasinya ini berjalan lancar, kita akan membuat komitmen belajar. Di sini Anda mengikuti kegiatan dengan baik, kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan, kemudian mengajukan tangan apabila mengusulkan pendapat dan lainnya, dan juga di sini boleh izin apabila mengajukan tangan, izin atau apapun apabila keluar ruangan. Nah, teman-teman semuanya ini baru contoh saja. Apakah perlu kita perbaiki teman-teman? Nambahi gimana Kak? Mengikuti sampai selesai. Oh, mengikuti sampai selesai. Setuju sekali, tepuk tangan. Terima kasih. Adakah yang bisa diulangi? Mau diulangi teman-teman? Tidak. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini tadi mengikuti sampai selesai. Mengikuti sampai selesai. Terima kasih sekali. Nah, di sini teman-teman salah satunya adalah hadir seutuhnya. Di sini kalau di dalam bahasa Inggris apa Mislia? Bacanya bagaimana ya Mislia? Yang mana? Yang ini Mislia. Yang ini Mislia. Bacanya bagaimana Mislia? Kalau nggak salah present mindful. Iya, mindfulness begitu ya. Nah, kaitannya dengan itu Bapak Ibu, kita akan mindfulness dulu Bapak Ibu. Dengan bantuan ini kita ikuti ya Bapak Ibu. Lanjutkan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Ambil posisi yang nyaman Bapak Saat Ibu. duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher,
lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda membara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Tadi habis makan, tadi dengan apa teman-teman itu ngantuk. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, ada pun materi yang akan kita bahas pada siang hari ini teman-teman, yaitu yang pertama penyampaian materi, kemudian yang kedua adalah praktek keyakinan kelas, yang ketiga praktek segitiga restitusi, dan yang keempat ini nanti ada kuis dan juga refleksi untuk kegiatan pada hari ini. Nah, mungkin tadi teman-teman agak sudah mulai ngantuk, biar tidak ngantuk, kita semua berdiri dulu teman-teman. Kita akan melakukan kita akan menggerakkan tubuh kita sekarang. Kalau tadi sekarang kita diharapkan semua guru di SD Negeri Saryoso itu nantinya dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, coba menurut teman-teman, setuju ataukah tidak setuju? Ya, sesuai dengan komitmen tadi. Ketika kita akan mengajukan pendapat, kita bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman? Oke, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju. Oke, kita setuju. Berikutnya, pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Oh, tidak setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, setuju atau tidak setuju? Coba kalau setelah kita mempelajari materi ini, apakah teman-teman juga akan menjawab hal yang sama seperti yang baru saja teman-teman jawab? Nah, teman-teman,
Guru yang terbaik itu katanya guru yang percaya bahwa dia memahami potensi siswa dan guru-guru lain untuk bisa dikembangkan. Nah, di sini juga menurut Albert Einstein, setiap anak jenius. Tapi jika Anda menilai ikan dari kemampuannya melihat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Ini refleksi awal teman-teman. Ini materi yang akan saya sampaikan adalah disiplin positif, kemudian nanti teori motivasi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi, ini hubungannya dengan 5 posisi kontrol, dan juga restitusi segitiga. Restitusi di sini yaitu berupa segitiga restitusi, di mana ini nanti berhubungan dengan bagaimana sih kita menangani anak ketika anak-anak melakukan pelanggaran. Oke, kita lanjutkan. Di sini disiplin positif materi yang pertama. Nah, sebelum ke disiplin positif, teman-teman semuanya di sini di dalam disiplin positif ada perubahan paradigma. Nah, di sini ada suatu kegiatan teman-teman. Nah, di sini kegiatannya adalah kegiatan kepalan tangan. Wah, coba ya nulis lagi. Sobatnya secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan kuat teman-teman. Kemudian buatlah sebuah kepalan di sini. Teman Anda yang beda teman satunya, nah ini akan bergabungnya ya teman-teman, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, teman-teman bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, kemudian menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Oke, jadi benar-benar dibayangkan teman-teman bahwa yang teman-teman yang genggam itu adalah benar-benar yang berharga. Jikalau diminta oleh teman Anda, itu boleh atau tidak. Oke, silakan. Sudah dinas teman-teman? Sudah. Coba silakan disampaikan. Bagaimana mungkin bisa dengan ya, dengan bagaimana cara Anda meraih dengan saya juga masalah ada apa satu lagi ya? Saya mau video yang meraih. Ayo, satu lagi. Bapak terlihat cantik dan baik hati. Bolehkah aku pinjam apa yang ada di rumah? Nanti saya kasih uang Pak. 50.000 Pak. 100.000 Pak. Nanti nggak bisa lebih. Sebelah campur. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih sekali. Nah, apakah teman-teman jadi peraih yang berhasil? Tidak. Wah, ternyata teman-teman punya apa namanya? Keyakinan. Punya sesuatu yang betul-betul memang harus diperjuangkan. Nah, hubungannya dengan itu teman-teman. Nah, ternyata kita itu tidak bisa mengontrol teman kita, tetapi yang bisa mengontrol teman adalah teman itu sendiri. Artinya kita juga tidak bisa dikontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Sama halnya kita sebagai pendidik ya teman-teman. Nah, kita juga susah kalau kontrol anak-anak ya, tetapi apa namanya, kalaupun bisa ya, kalaupun kita bisa mengontrol mereka, itu tidak akan bertahan dalam jangka hanya sebentar. Nah, ini kaitannya dengan perubahan paradigma teori kontrol. Nah, kalau di paradigma tadi respon itu, kalau murid-murid itu bisa mengikuti kita, tetapi itu tidak akan bertahan lama ya, karena mereka punya keyakinan mereka sendiri. Nah, di sini teman-teman ada ilusi kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Itu seperti apa? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
itu dapat apa? Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita di sini sebagai pendidik tentu saja kita termasuk orang dewasa ya teman-teman. Nggak mungkin kan kita memaksa murid harus seperti ini, tidak ya teman. Tetapi kita sebagai guru, kita wajib menuntun atau mengarahkan bagaimana yang seharusnya. Nah, nanti kaitannya dengan restitusi. Nah, ini teman-teman, kalau dibuat peta konsep yang akan kita pelajari hari ini adalah seperti ini. Ya, di sini ada makna disiplin, kemudian di sini ada teori motivasi, ada posisi kontrol, kemudian di sini ada kebutuhan dan juga ada segitiga restitusi. Kita lanjutkan. Nah, apakah makna disiplin? Nah, tahunya kalau saya teman-teman tahunya kalau disiplin itu pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan hukum, dengan aturan. Nah, kalau saya berpikirnya seperti itu tetapi setelah saya baca, setelah saya mengikuti pelatihan ini teman-teman, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, bukan Martina. Ya, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari disiplin diri dari murid. Ya, di sini ada Socrates dan juga ada Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita di sini, ya, makna kata disiplin ini telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini buat aku. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman semuanya kaitannya dengan disiplin tadi itu kita masuk dalam nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebajikan itu apa sih? Ini teman-teman, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai itu apa saja? Perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Kemudian ini mengaitkan dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, sekarang ini profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada juga mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan juga gotong royong, serta yang terakhir adalah kreatif. Kita sebagai pendidik di sini mengharapkan kalau anak-anak kita, anak didik kita memiliki karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Materi yang kedua teman-teman yaitu teori motivasi hubungan dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini teman-teman, untuk teori motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor, di mana faktor itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kita lihat yang pertama teman-teman, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Nah, ini berhubungan dengan motivasi dari dua. Nah, karena dia hanya menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan
Ya, kita lanjutkan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Ya, Mbah Ki Hajar saja sudah menyampaikan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini tadi juga sudah saya sampaikan di depan ya, ada jangka panjang dan pendek. Nah, dihukum oleh penghargaan apabila kita memberikan memotivasi anak berupa penghargaan, mungkin ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ini tetap ada. Nah, kemudian ada penghargaan itu bisa menghukum. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian di sini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kaitannya dengan untuk pengaruh jangka panjang tadi sedikit sudah dijelaskan. Kemudian kebajikan atau apresiasi di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu kita perlu mengingat beberapa hal. Di antaranya adalah beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid, itu bisa bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, dan juga fokus pada proses. Nah, dalam memberikan apresiasi kita perlu mempertimbangkan ini teman-teman semuanya. Nah, agar mungkin lebih nyaman untuk siswa-siswa. Kita lanjutkan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di sini. Nah, ada pembuka seperti ini. Kemarin saya perhatikan. Nah, di situ kemudian nilai kebajikannya apa sih? Di sini rasa empati yang besar. Wah, ternyata saya diperhatikan. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Mungkin kita juga sama ya, kalau teman kita ada salah satu teman kita kebetulan biasanya bersama dengan kita, tapi tidak ada bersama kita karena sakit dan lain sebagainya, kita juga akan ada nilai kebajikan di sini. Kenapa dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian saya menghargai, itu nilai kebajikannya adalah kepedulian, di mana pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, seperti sekarang ini teman-teman. Nah, saya melakukan aksi nyata diseminasi. Alhamdulillah. Oh, ya, silahkan. Digoyang-goyang. Oke, teman-teman semuanya. Tambah 1, 2, 3. Oke, tambah 4. Tambah 4. Tambah 5. Oke, tambah 5, 5, 4. Ya, biar tidak ngantuk. Mungkin karena suara saya terlalu merdu ya teman-teman. Aduh. Oke, kita lanjutkan teman-teman di sini untuk membuka terima kasih. Terima kasih untuk. Nah, di sini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Terima kasih. Rasa tanggung jawab. Nah, dalam situasi apa? Pada saat kamu membuat kertas-kertas yang berserakan, tidak hanya sebagai contoh, gitu ya. Kita kan sering ya, teman-teman semuanya kita juga sudah menyampaikan ke anak-anak agar anak-anak tidak menjadi satu teman dengan teman yang lain. Kita juga sudah menggunakan 4 kata ajaib begitu Pak Father. Salah satunya adalah permisi, minta tolong, apalagi teman-teman? Terima kasih. Apalagi teman-teman? Maaf juga. Nah, ini kita sudah masuk ke situ. Kita lanjutkan teman-teman semuanya. Nah, coba teman-teman kaitannya dengan tadi materi yang disampaikan. Menurut teman-teman, ini untuk kedepannya juga. Mencatat 100 kali di dalam buku mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena
Saya tidak akan terlambat lagi, tulisannya seperti itu ketika terlambat ke sekolah. Menurut teman-teman ini berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ayo dimulai. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mungkin pada saat pandemi ya teman-teman, sekarang kan sudah tidak. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Yang ini murid disuruh mengenakan sepatu. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kasihan sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena ini ada hubungannya dengan pembelajaran IPJ. Wah, betul sekali. Tepuk tangan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau di sini dikatakan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Tetapi konsekuensi itu sendiri sesuatu yang harus terjadi. Di sini silakan baca teman-teman. Oke, literasi. Membuat anak saya Jika teman-teman tidak nyangkut. Ini perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Kita lanjutkan. Apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Restitusi adalah senang saya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadikan ya atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang nanti akan kita praktekkan teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada identitas gagal. Dan identitas gagal yaitu berupa hukuman, kemudian ada konsekuensi dan di sini ada restitusi. Nah, ini tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Restitusi ini merupakan pilihan. Oke, mungkin salah satu contohnya seperti ini teman-teman. Karena sedang mengerjakan tugas, kebetulan satu anak itu tidak fokus sehingga dia tidak bisa mengerjakan dan dia bisa pindah punya temannya, tapi temannya tidak boleh karena temannya itu merasa kalau dia itu sudah bersusah payah untuk belajar. Jangan, tetap sampai akhirnya itu bukunya sampai sobek dan akhirnya si anak yang bukunya sobek ini yang dipinjam tidak boleh, dia marah-marah sama temannya. Nah, dan temannya itu karena sudah sobek berhentilah di situ karena teman-temannya melaporkan kepada bapak ibu guru. Nah, kita sebagai guru tidak mungkin kan langsung wah kamu salah-salah dan lain sebagainya, tetapi kita nanti akan mengikuti yang namanya restitusi. Kenapa sih kok bisa sampai seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kita memahamkan di situ kalau misalkan kalau tidak boleh kemudian setelah disobek kemudian dia marah-marah sampai buka meja dan lain sebagainya, kita bisa mengarahkan apakah seperti itu baik atau bagaimana dan lain sebagainya. Oke, agar masalah itu selesai di situ. Jadi kita merupakan restitusi itu pilihan. Kemudian kita tanya harusnya bagaimana, biar bisa mengerjakan bagaimana. Dianya juga sama agar tidak kalau temannya seperti itu harusnya dia bagaimana. Nah, kita mengarahkan ke situ dan anak itu bisa mencari bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, ini tujuan untuk kita lanjutkan. Ciri-ciri restitusi. Di sini ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, biasanya kalau anak-anak sekolah bertengkar, kadang-kadang bagaimana?
kita damaikan. Nah ini ya, untuk memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksakan. Kita nggak masalah, harusnya enggak, tetapi ditawarkan. Nah, kamu maunya seperti apa kepada kedua belah pihak, ya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Wah, kita jadi tahu kita seperti apa sih. Nah, kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kembali lagi dan bisa bermain bersama lagi. Namanya juga anak-anak ya teman-teman. Nah, di kelas 6 pun sama. Oke, materi berikutnya keyakinan kelas. Oke, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa sih kok harus keyakinan kelas? Nah, teman-teman, kita tahu kalau sekolah kita punya aturan ya teman-teman. Nah, aturan itu dibuat memang bersama-sama dengan kepala sekolah, komite, dan juga kita semua. Tetapi untuk peraturan itu dibuat untuk anak, tetapi anak-anak itu tidak tahu. Gitu ya teman-teman. Tetapi anak-anak mematuhi peraturan tersebut. Nah, kaitannya dengan peraturan dan keyakinan kalian anak-anak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut teman-teman, kenapa? Kenapa kita harus menggunakan helm kalau kita mengendarai roda 2? Untuk menjaga keamanan, terutama kepala. Betul. Jelas untuk keamanan dan juga keselamatan. Nah, kalau kita berkendara di jalan umum, nah untuk kesenggol dan lain sebagainya, nah kita jadi tidak aman begitu ya teman-teman. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini ketika pandemi. Kenapa kita harus mematuhi 3M ini teman-teman? Aman. Ya, agar kita aman, agar kita tetap sehat juga. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa teman-teman? Nah, tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan peraturan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman, yang mana sih menurut teman-teman? Ini yang hijau, poster hijau. Kemudian ini poster putih. Menurut teman-teman, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Dan mengapa? Yang mana teman-teman? Ya, Bapak Guru. Yang mana? Silakan dicermati dulu teman-teman. Yang mana yang merupakan peraturan dan yang mana yang merupakan keyakinan? Oke, yang mana Pak Untung? Saya cenderungnya sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Jangan Pak Putih Pak. Pokoknya sebelah kanan itu putih-putih semua. Oh, putih-putih semua. Ya. Yang tengah aja ya. Di antara dua pilihan. Ya, baiklah teman-teman. Betul teman-teman, yang merupakan keyakinan kelas itu adalah yang sebelah kanan. Nah, di sini juga sudah sudah ada stabil, saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat. Nah, kami murid yang peduli dengan teman-teman, peduli. Nah, ini gak saling menyayangi, semangat, peduli. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dari keyakinan. Nah, kita lanjutkan teman-teman.
berbuat, nanti keyakinan itu akan dipilah menjadi, nanti ada dengan hormat. Di sini hormat maksudnya tadi kan ada peduli, ada sayang. Di sini salah satu contohnya di sini untuk pendalaman keyakinan di sini adalah hormat. Artinya apa? Saling menghormati. Di sini terdengar. Kalau terdengar itu seperti apa? Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, permisi. Nah, ini kita dengar. Kemudian yang terlihat itu bagaimana? Ya, terlihat ini senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi. Ini terlihat berbuat baik karena kita melihat anak itu melakukan sesuatu. Kemudian berbagi, kita juga bisa lihat. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Itu kita juga bisa melihat. Kemudian berperilaku. Kita mengelompokkan berperilaku di sini. Tersenyum ramah. Nah, kita bisa melihat senyum teman-teman di sini. Dua. Itu berperilaku senyum. Kemudian memberikan salam hormat. Kemudian di sini memberikan ruang bekerja. Kemudian di sini postur tubuh yang Ideal. yang ideal. Di sini postur tubuh yang senang. Ketika senang, seperti apa sih kita? Saya senang. Kan sepertinya tidak senang gitu ya. Itu berperilaku. Kemudian maka di sini bisa tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di sini ada datang tepat waktu. Tidak tampak ini tampak seperti. Kemudian di sini tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Kemudian di sini menyapa teman dan guru setiap hari. Wah, tampak seperti ini hormat maksudnya, positif. Kalau di sini tak acuh kepada teman dan guru. Nah, tidak tampak seperti keyakinan kelas maksudnya di sini. Oke, kemudian di sini mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, itu keyakinan kelas. Kemudian yang tidak tampak ini tidak mengembalikan, sudah pinjam tidak dikembalikan, ya kasihan sekali. Kemudian di bekerja di sini contohnya tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, itu mengikuti keyakinan. Yang tidak tampak tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Kemudian yang tidak tampak seperti di sini tugas tidak diberikan. Nah, ini sering terjadi di kelas kita ya teman-teman semuanya. Nah, kita nanti menghubungkan ini dengan keyakinan yang kita buat. Nah, bagaimana sih caranya melakukan atau membuat keyakinan kelas? Nah, teman-teman, kita bisa membuat kelas itu menjadi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu akan diberikan dengan satu lembar kertas ataukah bisa dengan post-it. Kemudian kita berikan kepada mereka, kemudian kita ajak berdiskusi. Kaitannya dengan peraturan yang ada di sekolah. Teman-teman atau anak-anak, bagaimana sih peraturan apa yang ada di sekolah? Coba tuliskan di sini. Kalau sudah masing-masing kelompok kan mereka berdiskusi. Setelah itu ditempelkan di depan. Ketika ditempelkan di depan, nah kembali guru menyampaikan. Nah, itu kalau ada di yang peraturan yang ada di sekolah. Nah, anak-anak pengen seperti apa sih kelas ini? Biar kelas kita atau sekolah kita nyaman. Anak-anak itu pengen seperti apa sih? Coba kita membagikan lagi. Nah, kemudian kita bandingkan antara yang pertama dan yang kedua. Tentunya karena ini berkaitan dengan siswa, maka yang akan kita gunakan untuk membuat keyakinan yaitu yang pertama atau yang kedua, teman-teman? Yang kedua. Nah, karena itu mereka sendiri yang membuat, bukan dari guru ya, bukan dari sekolah. Nah, dari situ kemudian kita akan mencermati kalimat-kalimat yang ditulis oleh anak-anak itu merupakan kalimat positif ataukah kalimat negatif. Karena dalam membuat keyakinan itu memang diharapkan adalah kalimat
Oke. Tuliskan satu peraturan yang ada di kelas kita. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja. Di kelas kan di sekolah kan? Satu saja di kelas. Kita membuat keyakinan kelas di kelas saja. Satu saja yang atas, ya. Kemudian yang ya. Oke. Rumah pekerjaan. Ya. Tuliskan satu saja keyakinan atau peraturan yang ada di kelas yang sekarang. Peraturan. Ini tapi keyakinan yang atas. Halo? Yang atas peraturan, yang bawah keyakinan. Dua. Tuliskan yang atas adalah peraturan yang ada di sekolah kita. Kemudian yang bawah keyakinan yang ada di kelas kita. Ini boleh dong ya? Oh, kebalik ya Pak. Anda itu sekolah nggak bawa pensil. Sama dengan saya. Sebentar, ditampilkan ya. Jawab bisa nih. Ya. Pensil kan? Tapi nggak ngerti isinya apa. Itu. Ya. Oh, ini enggak nanti nyambung. Ini jangan. Ini namanya pembulian. Oke, ayo teman-teman, ini ya. Saya bacakan ada peraturan ya. Peraturan yang ada di kelas masing-masing. Di sini yang pertama peraturannya tidak boleh tidak boleh mencontek saat ulangan. Menurut teman-teman ini kalimat positif atau negatif? Negatif. Berarti kaitannya dengan itu untuk keyakinannya menjadi bagaimana? Soal sendiri saat ulangan. Oke, mengerjakan soal sendiri saat ulangan. Ya, kita juga artinya ya dari keyakinan yang ditulis itu kebijakan nilai-nilai yang diambil dari keyakinan kelas itu berupa apa? Mengerjakan sendiri ketika ulangan. Mandiri. Apalagi? Jujur. Nah, itu nilai keyakinannya, nilai kebajikannya ada di situ. Jadi diharapkan kalau keyakinan membuat keyakinan kelas itu kalimatnya berupa kalimat yang positif dan di situ terdapat nilai-nilai dari nilai-nilai kebajikan. Kita lanjutkan teman-teman. Oke. Untuk yang lainnya kita bahas nanti setelah. Oke, ini peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di sini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Di sini juga sama. Tadi tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh mencontek saat ulangan. Berarti keyakinan kelasnya adalah jujur. Mandiri. Di sini juga ada yang sama nih. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Wah, ini ada juga di sini. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Di sini ada dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturan. Di sini juga kalimatnya apa teman-teman? Negatif. Maka di sini keyakinan kelasnya berupa kesehatan. Iya, sebenarnya dengan menggunakan narkoba itu membuat tubuh kita menjadi sakit. Nah ini makanya dari kesehatan. Bagaimana caranya agar murid-murid kita ini mengikuti keyakinan kelas dan juga melakukan nilai-nilai kebajikan. Kita lanjutkan. Ini kita sudah ke materi yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama di sini adalah apa teman-teman? Bertahan hidup. Yang kedua
maka barangkali menurut saya teman-teman di sana murid-murid kita mungkin hubungannya mungkin ya intinya kita menanyakan dulu alasannya. Kaitannya dengan itu barangkali mungkin di rumah sedang ada apa namanya ada masalah, ataukah dia juga pengen mau sekolah bajunya ketringsut dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu alasan dari anak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita tahu bahwa semua peserta didik itu di mata kita itu sama, begitu ya? Nah, tidak mungkin kita hanya lebih dekat kepada yang pintar saja, kita lebih dekat kepada yang mungkin yang kaya saja dan lain sebagainya. Tetapi tidak. Nah, biar bagaimana caranya anak-anak itu merasa nyaman dan merasa diterima, bahwa berpendapat itu juga sama rata. Semua berhak untuk mendapat semua itu berhak untuk mengeluarkan pendapat. Dan kita itu wajib memberikan masukan atas pendapat dari teman-teman. Nah, agar mereka merasa diterima. Kemudian kebebasan, ya mereka juga memerlukan kebebasan. Kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, ini kebebasan. Kemudian kesenangan, mereka juga butuh kesenangan. Dan yang terakhir adalah kepuasan. Mereka senang kalau mereka berhasil itu. Yuk kita puji itu senang sekali ternyata anak-anak. Nah, ini karena dia ingin diakui bahwa saya sudah bisa loh. Seperti ini penguasaan. Kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Di sini ada kita sebagai teman, ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, ada pembuat rasa bersalah, dan ada sebagai manajer. Nah, ini peran kita teman-teman semuanya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini penghukum. Nah, ini identitas gagal. Ini yang tidak boleh. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah, kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya, nah, ataukah ibu kecewa kamu seperti itu. Nah, itu kan membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, kalau ini di penghukum, nah ini kita menyindir, kita menyakiti. Kemudian menghargai imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kamu tadi kenapa sih kok bisa seperti itu? Coba cerita sama guru atau kita. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kalau pemantau ini menghitung dan mengukur. Nah, memantau ini kita melihat anak-anak itu seperti apa sih? Kita melihat. Nah, kita punya data, kita punya catatan-catatan kecil di pemantau ini. Nah, kemudian identitas berhasil atau dikatakan sukses di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti tadi contoh, kenapa sih? Nah, bisa diceritakan harusnya bagaimana dan lain sebagainya. Kita mengatakan. Itu ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya dan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, gara-gara seperti itu yuk membuat orang itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, langsung ini di sini sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak dan ibu ya. Nah, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu memantau karena kita megang. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini ada di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu berarti posisi kita adalah menghukum anak-anak. Nah, ternyata teman-teman semua, oke, segitiga restitusi satu saja. Di sini ada sebagai teman-teman semuanya sebagai observer. Kemudian salah satu menjadi murid dan satu menjadi guru. Minta tolong kepada Pak Sep dan Pak Fat, ya. Siap. Nah, teman-teman semua menjadi observer. Nah, kasusnya adalah ada anak yang terlambat. Anak yang terlambat karena bangun kesiangan.
Begitu nggih, Pak Fatur sebagai muridnya nggih Pak Fatur, oke Pak Sam, Pak Fatur sebagai Bapak Ibu gurunya. Oke, mungkin bisa di sini Pak Sam dan Pak Fatur. Ya, halo, ya pakai meja. Oke, sudah. Saya menangis. Boleh. Nah, teman-teman kita juga sekaligus belajar dengan Bapak Kepala Sekolah ya teman-teman. Saya juga. Saya nggak mau nulis. Terlambat datang sekolah nggih. Nah, karena Anda terlambat. Oke, assalamualaikum Mas Fatur. Ya, Mas Fatur, tadi ke sekolah jam berapa? Jam 7.10. 7.10. Oke, berarti terlambat sekolah tidak? Iya. Ya, coba ceritakan kenapa Mas Fatur bisa terlambat sekolah. Mesti ke sama ibuku. Saya tadi sudah ganti baju, sudah mau berangkat. Kok gitu? Oh, ada keberpihakan. Yuk. Nah, kalau mau lah ke sekolah, mau takut, mau ke belakang ke sekolah, diajak sama teman-teman, ke belakangnya di rumah. Oke, baik Mas Fatur. Kira-kira yang menyebabkan Mas Fatur apa? Mau ke belakang apa? Makanya kekenyangan. Kenyamanan. Terus makan pedas tidak tadi? Sedikit. Oh ya, oke. Nah, dari apa yang Mas Fatur tadi lakukan di rumah, makan kekenyangan, kemudian makan pedas juga, ya kan? Dan dengan Mas Fatur apa? Mules. Mules, terus ke kamar mandi, ya kan? Yang belakang akhirnya terlambat sekolah. Kalau terlambat sekolah, berarti melanggar keyakinan kelas ya. Iya, kan saya nggak boleh datang terlambat. Oke, berarti menyadari ya bahwa Maaf ya Pak Guru, ya, maksud saya tidak. berarti menyadari bahwa nyatanya apa tadi pagi Mas Fatur sudah melanggar keyakinan kelas kita. Oke, oke. Baik, kira-kira besok lagi biar tidak seperti itu, Mas Fatur bagaimana? Itu ya besok saya akan Besok saya tidak mau makan lagi. Caranya dikurangi. sarapan secukupnya. Baik, dan sarapan tidak secukupnya. makan pedas-pedas. Baik, ya. Nanti satu, apa? Makan secukupnya. Yang kedua, Mengurangi mengurangi. Ya, ya. Jadi perutnya jadi nyaman. Ya tidak. Kalau perutnya nyaman, bisa ke sekolah lebih Kemarin ingat Pak Guru, guru agama Pak Fatur itu menyampaikan di sini perut 3 bagian. Udara, air, makanan. Saya malah di sini makanan semua. Nah, itu ya. Berarti kamu sangat memperhatikan, ya kan? Iya. Kalau yang saya bilang kalau bulan apa kamu bagus, ya, bagus sekali Mas. Ya, baik. Nah, kamu tinggal menerapkannya, ya. Dengan pengalaman tadi pagi itu memberikan pelajaran yang baik buat Mas Fatur ke depannya. Ya, bagus tuh. Sekali lagi tidak terlambat lagi ya Mas Fatur ya. Oke, terima kasih Mas Fatur. Ya, oke, sama dulu. Aja makan mie saya udah selesai. Nggak marahin, tulus. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih Wah, untuk pengalaman saya ketika menghadapi anak-anak yang mungkin nantinya akan ada yang terlambat. Semoga saja sih tidak deh. Nah, teman-teman betul. Teman-teman yang lain tadi, apakah tadi di sini ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini tadi antara Pak Sep dan juga Pak Fatur, apakah semuanya sudah dilakukan, Bapak Ibu? Ya. Sudah, ada menstabilkan identitas juga ya, menanyakan Pak Fatur terlambat, ya terlambat itu tidak apa tadi juga sudah disampaikan Pak Sep. Kemudian validasi
keyakinan yang ada. Nah, kemudian menurut Pak Father itu dia sudah melakukan atau melanggar keyakinan atau tidak. Kemudian tadi juga guru sudah mengarahkan ke depannya. Bagaimana untuk ke depannya? Kita lanjutkan di sini. Berpuasa itu hal yang manusiawi. Nah, salah satunya tadi sudah dipraktekkan ya. Ini menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke, tidak apa-apa anak-anak terlambat itu tidak apa-apa. Tapi selanjutnya kita mencari alasannya. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini contoh lain ada tadi membentak, tetapi untungnya dia tidak sampai bermain tangan dan lain sebagainya. Kalau di sini tadi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini yang tadi dipraktekkan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kata bisa. Kita tahu keyakinan yang ada di kelas kita apa? Apa yang kamu melanggar? Nah, itu kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Kedepannya kamu akan bagaimana? Nah, di sini. Kita lanjutkan. Ini intervensi saya lanjutkan. Nah, teman-teman semuanya kita akan bermain ini dulu sebentar ya teman-teman. Ternyata tadi nilainya bagus-bagus sekali. Berarti teman-teman semua sudah memahami materi ini. Nah, teman-teman semuanya, ini berikut adalah refleksi. Nah, mungkin ini kita bisa menjawab untuk diri kita sendiri. Oke. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Oke, yang berikutnya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Dan yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, teman-teman semuanya,